Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh teman-teman yang menyempatkan waktu untuk tinggal sejenak untuk mendengar berbagi praktik dari kami, dan alhamdulillah terima kasih juga buat Pak Komite yang bisa hadir pada hari ini, dan tak lupa terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah kami tercinta. Ya, baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul. Sebenarnya jadwal ini sebenarnya kemarin tetapi bertepatan dengan ombel kita, jadi kita ambil pada hari ini. Jadi kegiatan praktik baik ini adalah kewajiban atau tugas dari guru penggerak. Kebetulan saya dengan Pak Satria, tapi Pak kebetulan saya dengan Pak Satria adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Polewali Mandar. Iya. Setelah ini kami sebenarnya di akhir modul 1.1 yaitu tentang berbagi praktik budaya positif. Jadi sebenarnya mungkin materi ini mungkin pernah didengar oleh teman-teman, tetapi tidak ada salahnya juga kita kembali untuk melihat kembali materi ini, berbagi praktik budaya positif pada yang akan dibawakan oleh Kalung Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Polewali Mandar, saya sendiri, Mukrimah Dahlan dan Pak Satria Utama. Baik, agenda kita yang pertama adalah pembukaan, sudah tadi, kemudian doa, yang ketiga adalah pembahasan oleh pembicara, yang keempat adalah ada sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian kelima kesimpulan, dan terakhir penutup. Nah, sebelum kita mulai acara, baiklah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Ya, baik, untuk materi pertama itu akan saya bawakan, yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar, sebelumnya pasti teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata budaya positif. Budaya positif ini, budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat, serta bertanggung jawab. Jadi budaya-budaya positif ini adalah sebagian dari perwujudan nilai-nilai kebajikan yang diperlihatkan oleh siswa, yang kita tanamkan kepada siswa. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kayaknya yang paling mencubit sedikit, perubahan paradigma belajar ini adalah biasanya di teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, kita pasti biasanya berpikir bahwa ilusi guru itu adalah mengontrol murid. Jadi biasanya ilusi kita kemarin, jadi perubahan paradigma ini yang akan kita rubah. Ilusi mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama kita lihat ilusi guru mengontrol murid.
Jadi pemikiran seperti ini sudah tidak sebenarnya sudah tidak bisa dipakai, karena sebenarnya mengontrol murid, ilusi untuk mengontrol murid itu artinya kita sebagai guru itu sebenarnya bukan konsep seperti itu. Sama halnya ketika kita menggenggam sebuah benda, kemudian ada orang B yang ingin membuka genggaman tangan kita dengan berbagai bujukan, rayuan, ataupun hardikan serta ancaman, tetapi kita betul-betul tidak mau membuka genggaman tangan ini karena benda yang kita genggam ini sangat berharga. Maka terlihat dari situ bahwa posisi kontrol sebenarnya, posisi kendali sebenarnya berada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadi kendali diri kita sebenarnya ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini juga salah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini paradigma yang seharusnya selalu mesti kita pelajari bersama, bahwa tidak semua itu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat kalau tidak ada juga pembiasaan perilaku budaya positif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini juga pergeseran paradigma yang perlu kita rubah. Lanjut Pak. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Ya, ini dari saya tadi paradigma perubahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Satria pada materi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Oke, tadi Bu Ima, mungkin materi ini dulu yang kita diskusikan untuk kita supaya tidak kelupaan. Kalau memang ada materi diskusi, kita batasi saja 2 pertanyaan tuh. Maksud saya begitu baru ke Pak Satria. Oh iya. Iya. Ya supaya mungkin ada pertanyaan pada materi yang pertama. Ya. Yang sebenarnya kita sama-sama belajar ya, bukan karena ada yang lebih tahu, tetapi kita sama-sama belajar di sini. Mungkin saja ada teman-teman yang lebih tahu tentang ini. Ya saya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Komite juga hadir menyaksikan kegiatan CGP pada hari ini. Terima kasih Pak Komite. Terima kasih juga untuk kedua narasumber yang hari ini melakukan kegiatan sebagai CGP Polewali Mandar Angkatan 10. Saya ingin bertanya sebagai seorang kepala sekolah kepada Ibu Prima. Pertanyaan saya yang pertama adalah kiat apa yang Ibu akan lakukan dalam pengembangan budaya positif di sekolah ini SD 079. Tentu Ibu sudah punya
kiat-kiat mungkin bisa dibagikan kepada saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman guru, sehingga di sekolah ini ada perubahan sikap baik itu kepada siswa maupun kepada guru. Saya kira itu pertanyaan saya yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Bu. Ya, betul sekali. Di modul 1.4 ini kita melakukan juga aksi nyata yang dimana bagaimana penerapan budaya positif CGP yang dilakukan di sekolah. Kemarin saya sudah mencoba dari Bagja. Dari Bagja itu, jadi sebelum kita menerapkan kita harus melalui proses Bagja, yaitu proses penerapan bagaimana budaya positif di Bagja itu. Di prakarsa perubahan saya memilih budaya positif pembiasaan pemberian salam dari siswa. Ya, pemberian salam. Jadi kan ini sebenarnya pemberian salam sebenarnya sudah dari dulu Pak. Cuman Bapak Ibu, cuman pemberian salam ini biasa bergeser. Jadi budaya ini hilang, kayak mau bergeser, kayak mau hilang. Jadi ini kita tumbuhkan kembali kepada anak-anak supaya pembiasaan memberi salam kepada orang yang lebih tua apabila berjumpa atau guru maupun kerabatnya, itu mereka lakukan kebiasaan itu. Iya. Kemudian nanti Bu akan ada lanjutannya ini nanti pada bagaimana kelanjutan, bagaimana caranya. Ini nanti akan ada lanjutannya materinya di sesi selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Untuk sesi selanjutnya saya akan membawakan materi yang sudah kami susun bersama dengan Ibu Mukrimah. Terima kasih Bapak Komite telah menyempatkan hadir. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas izin dan waktunya, dan Bapak Ibu Guru yang masih sempat tinggal sejenak meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita melaksanakan sumatif akhir semester. Nah, pada materi yang kedua ini saya akan membawakan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi sebagian besar individu umumnya mengaitkan konsep disiplin itu dengan keteraturan, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan. Disiplin seringkali disamakan dengan konsep hukuman. Meskipun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan mendasar. Memahami disiplin positif tidak selalu melibatkan penerapan hukuman. Sebaliknya, hukuman seharusnya dianggap sebagai opsi terakhir yang tak selalu diperlukan. Nah, ada sebuah pernyataan, setuju atau tidak setuju? Ketika kita memberikan sebuah hukuman hormat pada bendera selama 10 menit bagi murid yang telah datang di sekolah, akan mendisiplinkan. Jadi pernyataan ini mohon dijawab, setuju atau tidak setuju? Setuju, karena bukan fisik. Ya. Yang lain? Bukan hukuman fisik itu. Ya. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Jadi ada yang menjawab. Oke, ada yang berpandangan setuju dan ada yang tidak setuju. Oke. Nah, ini sebenarnya ketika kita melakukan itu harus lekat dengan konteksnya. Jangan setelah selesai baru diberikan sebuah hukuman. Jadi kalau hukuman itu dia bentuknya akan selalu bersifat fisik dan secara tiba-tiba, tidak terencana terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita
atau motivasi internal. Jadi ini terkait dengan pernyataan yang tadi. Jadi sikap disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita. Maka disebutnya dia berasal dari motivasi internal. Jadi dorongan itu berasal dari orang lain, maka disebutnya motivasi internal. Nah, gambarannya ada pada yang selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dari pernyataan ini kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa bentuk motivasi seseorang melakukan perilaku. Ada kurang lebih 3 motivasi manusia melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, seseorang akan melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang pertama. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya akan lakukan? Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga hal ini yang kita inginkan, dari konsep ketiga motivasi ini yang kita inginkan tentunya bukan ada yang di nomor 1 dengan nomor 2. Melakukan sesuatu karena menghindari hukuman untuk mendapat imbalan. Jadi itu bukan hal yang ingin kita hilangkan hari ini. Kita mau menjadi seseorang yang menghargai diri sendiri. Oke. Itu materi yang kedua dari saya. Nah, selanjutnya apabila ada yang ingin disampaikan, kita bertukar pendapat tentang disiplin positif itu, kami persilakan. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya di sini Pak, nah, kira-kira upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target perilaku disiplin positif? Nah, kemudian satu lagi, Ya, silakan. apa perbedaan disiplin dan disiplin positif? Oke, terima kasih. Nah, terima kasih banyak responnya Ibu Eda atas pertanyaannya. Jadi upaya kira-kira yang akan kita lakukan untuk mencapai disiplin positif itu, hal yang paling pertama kita mulai dari diri kita. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi siswa kita. Ya, frasa sebagai seorang guru itu digugu dan ditiru. Apa yang dilakukan itulah juga yang diikuti. Jadi hal yang paling utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah dimulai dari diri kita. Kalau kita sudah bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, maka itu akan mempengaruhi komunitas yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tentunya berkoordinasi dengan warga sekolah untuk melakukan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kalau kita sudah melakukan koordinasi dan semua menyetujui, maka langkah terakhir adalah kita harus komitmen melaksanakannya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Nah, di sini dibedakan. Kalau tadi disiplin, paradigmanya bahwa kita membayangkan disiplin itu orang harus benar-benar patuh terhadap apa peraturan yang sudah kita buat. Nah, disiplin positif, kita melibatkan semua orang. Kalau kita di kelas, maka kita melibatkan siswa kita membuat sebuah keyakinan dan itu kita tuju secara bersama. Kalau dia disiplin, kita tentukan sendiri dan kalimatnya itu cenderung negatif. Contoh, misalkan dilarang masuk
bagi yang terlambat. Ketika itu kita kebawa ke disiplin positif, maka ada kalimat yang kita perbaiki. Kalimatnya berubah menjadi positif. Ada konsekuensi yang sudah kita bicarakan bersama. Misal kita sudah membuat kesepakatan kelas, terlambat 5 menit harus digantikan nanti pada saat jam istirahat dengan tugas selama waktu keterlambatannya. Jadi itu salah satu trik yang bisa kita laksanakan. Bagaimana, Bapak Ibu? Masih ada? Oke. Terkait dengan disiplin positif, tentu di sekolah kita ini banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya tadi adalah memberikan kesepakatan dalam suatu kelas bagaimana bagi sikap bagi siswa-siswa yang terlambat. Dan sudah dicontohkan oleh Bu Dharma kemarin di kelas 6 ya, yang saya sering kali sampaikan baik di saat upacara maupun apa, bahwa kalian itu yang terlambat sekarang ini sudah kelas 6. Kesimpulannya sudah 6 tahun terlambat karena itu orangnya. Nah, pertanyaan saya, apakah tingkah laku atau perihal yang lagi, karena kan ini sudah, tapi siswanya masih itu terus yang sampai tamat pun mereka akan tidak ini. Nah, sebenarnya bagaimana solusi dan edukasinya untuk kita bisa meramu sehingga tidak terbawa, karena berpengaruh kepada teman-teman yang lain. Nah, contoh yang kedua termasuk rambut, ya kan? Saudara kita mencukur karena selalu dibebankan buat tugasnya guru agama. Padahal saya rasa ini tugas kita semua dalam artian dan sekelas. Nah, saya seringkali ketika sudah diingatkan pekan ini dan masih pekan berikut belum, berbagai alasan tidak diantar oleh orang tuanya atau apa. Ini apakah itu merupakan disiplin positif ketika kita punya Mbak Gunti dan Mbak Gunti sedikit untuk supaya bisa berupa perubahan? Mungkin seperti itu, Pak. Silakan. Iya, terima kasih banyak. Luar biasa nih pertanyaannya Pak Ustaz Jamaluddin. Nah, yang pertama tentunya ketika terjadi hal seperti itu kita harus membuka diri berkomunikasi. Kira-kira masalah apa yang terjadi? Penanganannya tidak boleh sepihak dari kita. Kita harus melibatkan orang tuanya karena kebanyakan seperti yang sudah kita alami, saya sudah 14 tahun kurang lebih di sini. Anak-anak terlambat itu kadang ya faktor eksternalnya banyak. Terutama biasa mereka beralasan toko saya terbuka terlambat Pak, jadi saya terlambat keluar. Bentor saya datang terlambat Pak. Jadi kita harus mencari sebabnya. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita berdiskusi lah. Apa kira-kira penanganan yang paling baik? Konsekuensi apa ketika hal itu terus dilanggar? Jadi kita buat kesepakatan. Nah, kemudian mengenai tadi gunting rambut. Nah, ini pro kontra sebenarnya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah rambut panjang itu menyebabkan saya tidak pintar? Nah, kadang kan begitu. Ada anak-anak yang kritis berbicara seperti itu Pak, karena saya kelas 6, jadi saya paham. Mungkin kalau mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 nah, tidak, mereka akan patuh saja. Tapi ketika kelas 6 mereka akan mencoba mengeluarkan apa isi hatinya. Kalau rambut saya panjang Pak, apa menghalangi saya untuk pintar? Nah, tentu kan tidak. Jadi inilah tadi yang kita bangun dari awal, kesepakatan. Ya, kita kan sudah membangun kesepakatan kelas. Jadi ini yang kita akan coba benahi dari sekarang. Jadi nanti kita buat kesepakatan apa yang boleh dilakukan dan tidak bisa. Jadi setelah kesepakatan itu ada, ketika ada sebuah pelanggaran, nah kita mengajak mereka melihat kesepakatan kita pada awal pelajaran apa. Oke, itu akan jauh lebih bermakna bagi anak-anak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ustaz Jamaluddin. Ya, saya kira seperti yang sudah kita sepakati, cuma diberikan 2. Jadi sudah ada 2 orang. Maka selanjutnya saya kembali kepada Ibu Mukrimah untuk membawakan materi selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya nanti Pak Ustaz, pertanyaan kita itu akan terjawab sendiri
sebenarnya nanti setelah materinya selesai. Cuma Pak Satria mungkin belum membuka sepenuhnya, jadi nanti ini pertanyaan tak terjawab sendiri nanti Pak Ustadz setelah materinya selesai. Baik, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, apa tujuannya sebenarnya mempelajari tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Yang kedua adalah guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga adalah guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Atau saya bertanya dulu kembali, di kelas masing-masing sudah memiliki keyakinan kelas? Mau berkelas dong? Wih, Indo, mari ini kita masuk ini. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan Kalau sekarang mungkin lebih ke kesepakatan kelas. Istilahnya Budi. Kesepakatan kelas. Iya. Berarti kesepakatan antara guru dan siswanya. Nah, iya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Maka seperti halnya ketika kita mengendarai motor, kita harus memakai helm, ya. Itu gunanya untuk keselamatan, pastinya ya, keselamatan. Kemudian, iya, keselamatan ini adalah nilai. Jadi keselamatan ini saya ambil contoh ya dari pengendara bermotor. Keselamatan ini adalah nilai kebajikannya. Nah, maka kalau di sekolah nilai positif atau nilai positif yang akan kita bawa ke keyakinan kelas. Jadi pasti dari aturan, misalnya aturan tata tertib sekolah, kita harus juga melihat dari situ aturan tata tertib sekolah, kemudian kita wujudkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa mat. Jadi keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan siswa. Maka ini juga untuk membangun rasa atau penerapan mandiri serta tanggung jawab dari dalam diri siswa sendiri. Maka lahirlah budaya positif di kalangan siswa atau di lingkungan kita. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kemudian dia berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini 25% sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus sesuai dengan kondisi siswa dan kondisi kelas kita. Misalnya ada siswa tak yang berkebutuhan khusus, kan tidak mungkin kita masukkan keyakinan kelas tak yang menghalangi dia untuk bergerak, toh? Nah, ini pertimbangannya, makanya kita harus selalu juga meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan ini sudah disepakati, ini contohnya,
saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, bagaimana caranya supaya murid kita menjadi murid yang disiplin serta berkembang sesuai dengan potensinya? Maka kita harus memahami apa kebutuhan dasar dari siswa. Menurut Dr. William Gaza, salah seorang psikologis dari Amerika Serikat, dia menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bagaimana manusia bisa bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup. Jadi dia harus bertahan hidup. Jadi seperti contohnya pemenuhan kebutuhan seperti rumah, yang dari diri dulu ya, kebutuhan seperti rumah, tempat pakaian, ini adalah kebutuhan bertahan hidup, makanan, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua siswa itu pasti memiliki perasaan untuk diterima di tempat dia berada. Walaupun sebenarnya sampai pada siswa yang sangat cuek itu pasti jauh di dasar hatinya mereka juga pasti ingin diterima di lingkungannya. Kenapa seperti itu? Karena ada dampak negatif ketika dia merasa tidak diterima di tempatnya atau di lingkungannya. Ini ada biasa menyimpang ketika ada anak yang tidak ditemani oleh teman-temannya atau dikucilkan, itu kan biasa berdampak negatif oleh siswa itu sendiri. Nah, akan siswa merasa sedih, tidak bersemangat untuk ke sekolah. Ini adalah salah satu dampaknya. Terus kemudian yang kedua adalah kesenangan. Jadi bagaimana caranya siswa selalu senang, merasa bahagia? Jadi bagaimana kita guru selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid, serta membuat metode-metode pembelajaran yang menyenangkan serta sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Yang ketiga adalah kebebasan. Di sini kebebasan juga penting, tapi bukan berarti kebutuhan dasar kebebasan, tapi bukan berarti membebaskan secara seperti bagaimana konotasinya membebaskan siswa, bukan seperti itu ya. Tapi kebebasan dalam bentuk siswa juga bisa seperti tadi, siswa juga bisa berkreasi atau menyuarakan pendapatnya sendiri. Seperti halnya yang dinyatakan tadi Pak Satria, bahwa ada siswanya juga yang sudah mengatakan bahwa memangnya kenapa kalau misalnya rambutku panjang memangnya saya tidak bisa belajar atau bagaimana, itu siswa sudah mulai kritis. Jadi kebebasan berpendapat pada siswa, ya. Kemudian penguasaan atau kontrol diri. Jadi penguasaan atau kontrol diri. Nah, kelima ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya pada materi terakhir yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini materi yang sangat menyenangkan. Ya, baik, ini materi terakhir, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, apa itu posisi kontrol dan segitiga restitusi? Gambarannya seperti ini. Seorang guru dapat melakukan kontrol dalam menerapkan disiplin dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi
dengan 5 posisi kontrol guru. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video ini sejenak dan membayangkan kira-kira kita ada di posisi mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagus ditonton ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kamu takut sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Tambah lagi. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Biasa dalam hormat dari seorang biasa. Itu tahun 90-an. Naren, Naring orang mau. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak lancar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Minum Naring. Naren, Mandang kak. Dihafal mi namanya. Inareng, ibitan. Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menemukan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Aman, Nareng. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu sedikit gambaran. Ini selama kami beberapa bulan, inilah video yang sering saya putar, saya ulang-ulang. Ya, ada beberapa video, tapi inilah yang paling menarik buat saya. Di mana kita meletakkan posisi kita terhadap permasalahan yang sedang terjadi di sekolah. Nah, selanjutnya, ini bagian 5 posisi kontrol. Pertama, motivasi. Guru berbuat. Nah, identitas gagalnya ketika kontrol itu dari luar. Di dalam posisi ini ada posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi 2 posisi ini diidentifikasi sebagai identitas gagal. Kenapa? Karena beberapa hal. Guru berbuat untuk posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, guru berceramah mengatakan seharusnya ibu dan seterusnya kecewa karena permasalahan itu. Kemudian di posisi ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada nada ancaman di situ dalam posisi penghukum. Di posisi pembuat orang merasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kira-kira kalimat-kalimat itu yang menjadi awal pembicaraan. Hasilnya, untuk posisi penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan ia akan mencari alasan yang lain atau berbohong. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, untuk posisi penghukum ini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah,
Sekarang kita lihat dari segi muridnya. Untuk posisi penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia sudah hafal dengan sikap itu. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Nah, dampaknya ketika posisi penghukum itu kita terapkan, murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian untuk posisi membuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Ini untuk yang posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di identitas berhasil atau sukses yang kontrol dari luar, ini masih motivasi eksternal, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, pada posisi teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pada posisi pemantau, guru menggunakan data yang tepat, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata untuk posisi teman, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Kamu masa tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Jadi ada kata-kata yang menekankan hal itu kepada anak-anak, merasa bahwa dia adalah temannya. Untuk posisi pemantau akan ditanyakan apa peraturannya. Kemudian hasilnya untuk posisi teman ini, anak akan merasa ketergantungan. Kalau saya terlambat, Pak guru itu tadi yang piket, jadi tidak masalah. Jadi dia merasa ketergantungan. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Untuk pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Nah, hasilnya murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian untuk posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu setelah tadi gurunya berkata apa peraturannya, kemudian konsekuensinya apa. Nah, dampak pada murid pada posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung, menitik beratkan pada hukuman, sanksi, hadiah untuk dirinya. Itu untuk posisi pemantau. Jadi untuk keempat posisi ini secara pribadi kami tidak menyarankan. Nah, bagaimana untuk posisi teman dan pemantau? Untuk bergaul dengan anak didik kita, mungkin posisi teman itu masih bisa dilaksanakan. Tetapi ketika kita ingin membuat suatu tindakan terhadap apa yang dilanggar, posisi teman itu tidak disarankan. Posisi teman itu hanya untuk mencari informasi yang lebih dalam. Jadi kita bisa lebih dekat ketika kita ingin mengetahui informasi yang lebih dalam tentang anak didik kita, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, posisi yang paling baik yang akan kita tuju bersama adalah sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer ini teridentifikasi sebagai identitas yang sukses. Dia menciptakan disiplin positif karena menghargai diri sendiri. Nah, selaku seorang manajer, guru akan menanyakan pertanyaan sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Nah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini diantaranya pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai seorang manajer. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Anak itu tidak akan merasa tersakiti dan tidak rendah hati. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana murid selanjutnya? Bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Jadi dia sudah mulai timbul motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian hasilnya dampak pada murid, evaluasi diri, bagaimana dia memperbaiki. Jadi dia sudah membuat pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa dia lakukan, dan dia bisa memperbaiki dirinya dengan tindakan itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari bagian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa posisi sebagai manajerlah yang sebaiknya kita gunakan dalam menghadapi murid.
Kita sebagai pendidik yang memposisikan diri sebagai seorang manajer hendaknya mengerti bahwa fokus masalah adalah pada murid itu sendiri. Jadi kita hendaknya membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menuntun murid mengevaluasi tindakan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini salah satu bentuk penanganannya, segitiga restitusi. Awalnya ini hal yang baru buat saya dan mungkin buat Ibu Mukrimah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, kalimat restitusi ini mungkin Ibu Bapak Guru dapat ketika membuka PMN-nya, ya, ada pilihannya. Nah, inilah langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan masalah. Jadi di sini kita stabilkan dulu masalah yang dihadapi oleh anak didik kita dengan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah pernyataan ketika kita ingin menstabilkan identitas. Selanjutnya menuju ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi itu contoh pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah bentuk-bentuk penanganan menggunakan segitiga restitusi. Oke, bisa lanjut Ibu Mukrimah. Ini kita sudah bisa satukan. Ini kasusnya. Yang pertama, Ananda Jeremy ini dia sering datang terlambat. Jadi ditangani dengan identitas segitiga restitusi, menstabilkan identitas dengan pertanyaan yang sudah dicontohkan tadi. Ternyata alasannya bahwa dia terlambat karena sering main game saat malam hari. Kemudian di langkah keyakinannya, dia sudah membuat sebuah tindakan, tidak akan lagi bermain game dan nyetel alarmnya supaya dia bisa bangun pagi dan minta bantuan orang tuanya untuk mengantar lebih cepat. Nah, di kasus kedua, Ananda Sakir ini dia marah karena pekerjaannya dicontek oleh teman sebangkunya. Dia merasa bahwa saya sudah capek berusaha dengan keras, dia dengan seenaknya menyontek pekerjaan saya. Ya, itu masalahnya. Di penanganannya bahwa Sakir tidak akan lagi marah dan dia akan lebih sabar, dan ketika temannya menyontek dia akan mengajaknya untuk belajar bersama. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan adalah pertanyaan yang sudah seperti yang ada pada segitiga restitusi tadi. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah membangun budaya positif yang mendukung perkembangan siswa dapat diimplementasikan dengan lebih mudah di lingkungan sekolah melalui kolaborasi yang erat antara seluruh warga sekolah. Jadi inilah salah satu contoh, salah satu bagian bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dengan orang tua sekolah, dengan Pak Komite, dan dengan kepala sekolah, dan itu
laksanakan dan jangan berhenti ketika sudah mendapat kesuksesan. Nah, itu salah satu cara untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Oke, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak dan alhamdulillah kembali dengan kedua kalinya. Pertama saya berterima kasih kepada teman-teman semua terkhusus untuk yang memberikan materi. Kita sudah melihat tadi dari video yang telah disampaikan berdurasi kurang lebih 9 menit, yang dimana memposisikan 5 posisi kontrol. Nah, yang dari setiap adegan yang kita lihat, mulai dari posisi kontrol penghukuman, posisi pembuatan merasa bersalah, maupun posisi sebagai teman atau monitor atau pemantauan, dan di puncaknya yang kelima adalah sebagaimana dia. Tentu di antara kita semua, baik guru kelas maupun di antara kita semua di sekolah, sering merasakan dan melibatkan di dalam keterlambatan ini khusus. Nah, kalau yang tadi kita melihat adegannya itu rasanya dalam artian ketika guru bersikap nada dari keras sampai lembut, sampai berteman, sampai memantau untuk berdekatan dan sampai berespon itu adegan ini luar biasa dalam artian anak siswa ini tetap menyadari, ya kita bisa berkesimpulan menyadari kesalahannya, ya, atau hormatnya sama guru. Nah, yang kita hadapi ketika di dalam ini, pertama, dia tidak pernah merasa dirinya bersalah. Jalan sambil kita bicarain. Dan yang muncul lagi ketika tiba di dalam ruang kelas, bukannya memperhatikan sama guru atau teman, justru mengajak temannya untuk mengalihkan perhatian kepada sang guru ini yang ada di dalam. Nah, saya minta penjelasannya seperti apa solution yang di antara ketiga ini, yang 5 ini, untuk bisa menerapkan hal-hal yang tadi ini. Ya kan? Kan tadi ini kan didengarkan, mereka ini tadi semua didengar. Tapi yang kita ini di luar, mereka sama sekali tidak mau mendengar. Bahkan menarik perhatian temannya untuk mengelabui sang guru supaya tidak terini. Jadi kalau usah dibiarkan saja, ya kan, biasanya yang begitu. Oke, mungkin itu tadi satu. Kemudian yang kedua, Pak, Muhammad ini kalau terlalu banyak. Kita kemarin sudah menemukan komel, ya, dan alhamdulillah Pak Komite, dengan komel ini kita kemarin ada 3, ya, untuk penilaian di setiap hari Senin untuk menerapkan dari 5 posisi kontrol ini. Nah, yang pertama kemarin kalau tidak salah disiplin, yang kedua masih ada yang ingat yang menulis? Nah, udah lupa nih. Ya, literasi. Kemudian apa lagi? Satu ekstra nilai. Nah, ini. Karena kenapa kita belum ingat? Karena kita belum paham dalam hal itu. Nah, ini yang saya mau kita bicarakan dari 5 posisi kontrol. Nah, kami sudah ditugasi walaupun belum ada SK-nya di antara 4 guru pelajaran, guru olahraga dan guru agama, di antara kedua-duanya untuk membagi fase A, fase B dan fase C. Karena kenapa? Poin-poin apa yang harus kita akan nilai di dalam dan bagaimana menginvestasikan hal-hal di antara 5 posisi kontrol ini ke depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas responnya dari apa yang sudah kami bawakan. Nah, kata kuncinya begini, kita sebagai guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat, ya. Apapun keadaannya, apapun permasalahannya, kita dituntut untuk selalu belajar. Karena apa yang terjadi hari ini akan berbeda dengan hari esok penanganannya. Apalagi kalau kita belajar agama, ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka kalau kita ingin menuju kepada posisi yang sangat baik, yaitu posisi sebagai seorang manajer, tentu bukan langkah yang mudah. Apalagi ketika kita kaitkan dengan keadaan di sekolah kita, karena gambaran yang di atas tadi tentunya berbeda. Respon antara anak SMA dengan anak SD itu pasti berbeda, ya. Cuman contohnya tadi anak SMA, dan yang kita
sekolah dasar. Jadi responnya pasti akan berbeda. Maka marilah kita sama-sama belajar menangani itu, apalagi kita sekarang ini sekolah ramah anak. Jadi kita belajar menangani dengan tindakan-tindakan yang sudah semestinya, selayaknya, dan tidak menyakiti anak. Ya. Untuk menjadi seorang manajer yang baik, maka kita tentu harus belajar dari berbagai macam persoalan masalah yang kita hadapi. Semakin banyak persoalan yang kita hadapi, maka tentunya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dan itu bisa kita bicarakan di komunitas belajar kita, karena kita sudah membentuk hal itu. Kalaupun ada peserta didik kita yang selalu datang terlambat setelah diberi teguran, mereka responnya seperti apa, ya kita bicarakan. Setelah hal itu kita bicarakan, tindak lanjutnya seperti apa. Mungkinkah kita melibatkan orang tuanya? Nah, langkahnya kan seperti itu. Karena memang ketika anak itu sudah terbentuk dari rumah sampai ke sekolah akan berbeda, Pak. Jadi orang tua yang betul-betul memperhatikan anaknya di rumah, ketika sampai di sekolah mereka akan berbeda sekali. Nah, kita penanganannya juga berbeda, tapi juga kadang ada anak itu yang berbeda 180 derajat di rumah dan di sekolah. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, menerapkan hal itu tadi. Ya, kita belajar bersama-sama, bertukar pengalaman bagaimana kita menangani hal ini. Saya pernah dapat siswa, anaknya Pak Guru SMA 1 Wonogiri. Dia 3 bulan tidak mau masuk sekolah. Jadi diserahkan sama saya kelas itu hari, kalau saya tidak salah kelas 4, karena ibu masih ada di sini, masih mengajar di kelas 3 itu. Ya, belum pindah ke Galeso. Jadi kita selidiki apa permasalahannya. Nah, belajar bertanya, ternyata dia mengalami apa istilahnya ya, bahasa kerennya broken home, karena ibunya meninggal, ditinggal ibunya. Saudaranya banyak dan bapaknya sibuk. Jadi dari permasalahan-permasalahan itu kita selidiki. Nah, akhirnya bisa mendapat sebuah kesimpulan. Dari hal itu kita bisa menangani masalahnya. Tetapi sebelumnya teman-temannya juga sudah dikasih tahu. Nah, kebetulan dia juga tunadaksa. Tunadaksa itu ada cacat tubuh lebih jadi itu yang selalu dia dibully. Jadi penanganannya intinya kita cari sumber permasalahannya. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya libatkan orang lain. Nah, apalagi kita sekarang punya komunitas belajar. Jadi itu saya kira. Saya kira itu Pak. Kalau ada perkembangan kita bahas bersama-sama. Jadi hari ini saya dan Ibu Mukrimah telah menunaikan salah satu kewajiban kami dalam modul 1.4 ini, budaya positif, yaitu berbagi praktik baik. Nah, sebelum kita mengakhiri hal ini, saya ingin meminta refleksinya terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, akan dipandu oleh Ibu Mukrimah. Silakan. Ya, baik, alhamdulillah dengan selesainya materi yang sudah dibawakan oleh Pak Satria dan saya meminta dari rekan Bapak dan Ibu Guru untuk menuliskan refleksi artinya pembelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini, ataukah ada paradigma perubahan pola pikir setelah mendengar materi yang kami bawa. Segitiga restitusi. Jadi saya
Saya ke sebelah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Segitiga biru. Segitiga biru Segitiga bisa. Ada itu materi yang saya setel. Ya. Bagaimana mau bisa menjawab biar malu sudah tulis? Mulai dingin AC. Atau juga bisa disampaikan secara lisan langsung. Saya meminta dulu dari Bu Alfiah Melisa Sari, bisa mungkin disampaikan secara lisan. Ya, terima kasih. Jadi refleksi dari pertemuan pada hari ini luar biasa, banyak ilmu yang kami dapatkan selaku tenaga pendidik yang sesungguhnya sudah dilakukan sebenarnya, namun kita baru paham bahwa oh ternyata segitiga restitusi paling itu selama ini kita lakukan ketika kita ingin membantu siswa mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi kita baru paham oh ternyata dilaksanakan gitu. Namun pada hari inilah kita menjadi lebih paham oh namanya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu, bukan segitiga biru nih. Segitiga restitusi. Iya, jadi segitiga restitusi ini sangat baik kita terapkan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mukrima dan Pak Satria. Sangat baik kita laksanakan ketika ada siswa yang mendapatkan masalah baik itu di sekolah maupun di rumah. Karena kenapa? Mereka sendiri guru cuman sebagai istilahnya memancing apa sih yang solusi-solusi apa yang bisa anak-anak ini selesaikan sendiri dengan masalahnya itu dengan cara guru menggali informasi dari segitiga restitusi ini dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Caranya apa? Tentu cara yang terbaik yang kita gunakan yaitu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Namun memang sulit, sepertinya akan sangat sulit untuk langsung merubah mindset kita untuk menjadi seorang posisi kontrol di posisi sebagai manajer. Bahkan sebagai posisi kontrol teman pun saya rasa itu sudah sangat baik. Itu sudah sangat baik. Akan lebih baik lagi ketika kita terus bisa menggali ke posisi sebagai pemantau, kemudian bisa selanjutnya ke posisi sebagai manajer. Dan yang perlu kita hilangkan atau kita hindari, saya pribadi juga masih kadang sebagai berposisi sebagai pembuat rasa bersalah dan berposisi sebagai apa tadi yang pertama? Penghukum. Iya, saya sadar bahwa pasti kita di sini pernah ada di posisi itu. Jadi marilah kita bersama-sama setelah mendapatkan materi pada hari ini kita berusaha ke depan untuk merubah mindset kita. Jangan lagi berada di posisi kontrol yang dua tadi, hindari begitu. Marilah kita memulai dengan posisi jadi teman. Setelah itu kita belajar lagi sedikit naik ke tahap posisi sebagai pemantau dan pada akhirnya kita dapat menjadi posisi sebagai manajer. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Bu Alfiah Melisa Sari. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Alfiah. Ketika kita sudah mempelajari posisi kontrol kelima tadi, jadi sebenarnya bukan berarti setiap ada masalah kita selalu menggunakan posisi kontrol manajer, tidak juga seperti itu. Jadi kita perlu kondisikan. Jadi sama halnya kalau misalnya pada upacara hari Senin ketika anak-anak terlambat, jelas pasti gerakan secara refleks pasti kita langsung mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau mengapa? Karena pasti kita sampaikan langsung kenapa terlambat, padahal sebenarnya jam upacara sebenarnya dia sudah jam seperti ini. Nah, jelas pasti sudah lahir, sebenarnya sudah sering kita lakukan itu posisi seperti posisi kontrol pemantau. Cuman mungkin kita belum menyadari
bahwa ternyata posisi kontrol yang saya lakukan ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Iya. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan kepada kita semua sebagai rekan guru, serta saya senang dengan hal seperti ini karena kita bisa berkolaborasi, sharing-sharing dengan sesama teman. Baik, saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya, terima kasih. Setelah saya mendengar materi yang dipaparkan oleh CGP Angkatan 10 Ibu Mukrima dan Pak Satria, ada hal yang saya ingin garis bawahi. Di sekolah kita ini yang pertama, tentu kita harus keluar dari zona nyaman. Artinya zona nyaman, kita mengikuti perubahan yang ada sekarang. Perubahan yang ada sekarang yang pertama tentu itu perubahan yang ada sekarang itu pada kurikulumnya. Kalau yang kemarin kita menggunakan kurikulum 13, maka sudah 2 tahun ke depan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Yang kedua, yang paling utama adalah merubah mindset kita dari pola lama ke pola baru. Artinya keadaan kita yang harus dirubah. Yang dulu kita biasanya dari bagaimana sikap kita untuk menggambarkan bagaimana ya. Memang agak sulit untuk merubah ini keadaan kita ke perubahan yang baru. Karena hari ini kita sudah dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti dulu lagi, seperti itu menurut saya. Taman Jepang. Ya. Contoh yang saya lihat tadi di posisi kontrol, perlu memang kita merubah semua yang ada di diri kita. Seperti contoh bagaimana penggunaan volume suara. Dan itu akan berpengaruh kepada peserta didik. Peserta didik akan meniru apa yang kita lakukan di kelas. Yang pertama volume suara. Volume suara ketika tidak dibutuhkan untuk keras, ya janganlah kita keras. Tapi memang untuk merubah ini sangat sulit. Tapi kalau kita berusaha untuk merubah, saya kira tidak akan ada masalah. Yang kedua, bagaimana situasi di kelas. Tentu kita harus lebih banyak mengalah kepada siswa untuk mengikuti bagaimana keadaan siswa yang pada hari ini dan bukan pada siswa yang kemarin yang dulu-dulu seperti itu ya. Jadi pada intinya bagaimana guru merubah dirinya dulu sendiri sebelum perubahan itu kita berikan kepada peserta didik kita. Tapi ini mungkin tidak langsung bisa, tidak. Dia memang memerlukan waktu, tetapi kalau kita berusaha, saya pikir ini akan berubah bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Saya kira ini dari saya. Penguatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini akan menjadi cambuk bagi kita semua, para rekan-rekan guru. Tetapi intinya bagaimana kita bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan kita bersama. Baik, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada teman-teman untuk menempelkan di refleksinya, di papan refleksi. Dia bisa balik. Bukan lemnya nanti sih. Bisa duduknya di atas tapi temnya refleksi dulu. Spidol. Spidol.
posisi Dia nggak salah sama dia. Tampaknya sore. Ya, slip dibawanya itu yang warna oranye saja ya. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan semangat serta bimbingannya di setiap tahapan yang kami lalui. Ya, saya berharap apa materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada teman-teman, serta apalagi kalau misalnya teman-teman kita bisa sepakat untuk menerapkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Ya,